الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini khatib mengajak diri khatib, kemudian mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dengan jalan bersyukur terhadap segala nikmat Allah dan tidak kufur terhadap nikmat Allah, dengan jalan mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kita sudah terlatih untuk banyak melaksanakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di masjid-masjid penuh. Sebelum waktu salat masjid sudah penuh. Dan selesai salat di masjid masih banyak dari kaum muslimin memohon ampun kepada Allah, zikrullah, istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kebiasaan 1 bulan yang kita perbuat bisa kita lanjutkan 11 bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan segala amal saleh yang kita berbuat di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Tujuan kita berpuasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, yaitu supaya kalian menjadi atau supaya kalian bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa pada ayat ini dijelaskan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mengeluarkan harta kita dengan jumlah yang banyak, mari kita mulai, kita latih diri kita untuk mengeluarkan dalam jumlah yang sedikit. Kalau kita mengendarai mobil, kita tidak eman untuk parkir sampai 50.000 dalam 1 hari karena banyak keperluan. Kita keluarkan uang untuk bensin, kita tidak berpikir, karena untuk kebutuhan perut dan keluarga kita.
Tapi ketika urusan 50.000 kita serahkan kepada orang yang butuh, ada 1 juta, ada orang butuh 50.000, kita katakan maaf, tidak ada. Maka mari kita latih diri kita latih untuk mengeluarkan hal yang sedikit. Bagaimana kita bisa mengeluarkan hal yang banyak, materi uang yang banyak, kalau kita belum melatih diri kita untuk mengeluarkan hal yang sedikit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Sebelum kita bisa mengeluarkan zakat, karena keuangan kita yang jumlahnya sedikit, mari kita belajar infak. Kalau kita hanya mengumpulkan materi kita untuk waris, maka ketika kita meninggal, kita tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang kita usahakan. Yang menikmati adalah ahli waris kita. Sementara harta kita yang hakiki adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama menjelaskan kepada kita, di antara amalan-amalan yang bisa membuat timbangan kita berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-waqfu lillah, yaitu wakaf di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai belajar, melatih diri kita untuk mengeluarkan harta untuk kita wakafkan di jalan Allah. Kita lihat di masjid mungkin ada kekurangan Al-Quran. Bismillah, kita belajar, harga 20-50 ribu untuk Al-Quran. Mungkin di sekolah ada yang butuh tempat sampah yang kelihatannya hina. Kita berusaha melatih diri kita untuk menghindari rasa bakhil, maka kita keluarkan untuk infak di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur kepada orang-orang yang mau mewakafkan di jalan Allah, mewakafkan satu hewan tunggangan. Nabi mengatakan kotoran dari binatang itu bisa membuat timbangan kita di hadapan Allah menjadi berat. Kemudian air kencing hewan tersebut bisa membuat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi berat. Selama hewan itu masih digunakan, mempunyai keturunan, maka dari segala yang kita nafkahkan, kita wakafkan di jalan Allah tersebut akan terus menjadikan timbangan kita di hadapan Allah menjadi berat. Kalau kita mengatakan diri kita muttaqin, mari kita terapkan ayat yang pertama ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Al kadhiminal ghaidh yaitu sanggup untuk menahan amarah di saat dia marah. Di saat dia emosi tidak dia luapkan. Dia marah dengan pegawainya, tidak dia luapkan, dia caci maki pegawainya, tapi dia sabar. Wal 'afina 'anil nas, dan dia mau memberikan maaf kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang al-kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada satu hadis tentang dua orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut haknya di hadapan Allah terhadap saudaranya karena saudaranya telah mengambil haknya. Kemudian orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin mengambil hakku kepada orang ini. Maka Allah meminta kepada orang ini supaya memberikan haknya. Orang ini berkata, ya Allah, sudah habis segala amal baikku. Kemudian orang yang menuntut berkata kepada Allah, ya Allah, supaya dia mengambil kejahatanku, kejelekanku, biar dilemparkan kepadanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada hamba ini, disuruh melihat ke atas, ditunjukkan dari istana yang terlapisi emas dan ada mutiara di sana. Kemudian hamba ini disuruh melihat ke atas. Hamba ini bertanya, milik siapa itu ya Allah? Maka Allah berkata kepadanya, itu milikmu. Karena orang ini merasa tidak berbuat apa-apa di muka bumi, dia berkata, ya Allah, dengan apa aku bisa menggantinya? Allah mengatakan, dengan cara kamu memberikan maaf kepada saudaramu. Maka hamba ini memaafkan, dan Allah pun memerintahkan hamba ini untuk mengajak saudaranya masuk ke surga.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelak di hari kiamat ada seorang penyeru yang menyeru, ainal afuna 'anin nas? Mana orang-orang yang mau memberikan maaf kepada saudaranya? Bersegeralah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah pahala itu semua dan masuklah surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada lagi dalam hadis bahwasanya seorang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza 'amilta fid dunya?" Apa yang telah engkau berbuat di dunia? Maka hamba ini berkata kepada Allah, "Aku tidak berbuat apa-apa ya Allah. Hanya saja engkau memberikan aku harta. Dengan harta itu aku berjual belikan dengan manusia. Artinya aku gunakan hartaku untuk membantu orang-orang yang butuh. Dan setelah itu aku tagih dari mereka yang sanggup untuk membayar, dan aku biarkan kepada orang yang tidak bisa membayar." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Sesungguhnya aku lebih layak untuk berbuat demikian. Maka masuklah kamu ke surga." Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hadis lain yang menyebutkan kepada orang yang mau memberikan maaf kepada saudaranya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba ini, "Madza 'amilta fid dunya?" Apa yang telah engkau berbuat di dunia? Maka hamba ini berkata, "Aku tidak berbuat apa-apa ya Allah. Tidak ada amalan istimewa yang aku berbuat. Hanya saja aku punya satu orang utusan yang biasanya aku perintahkan untuk menagih hutang di pasar. Kemudian aku berkata kepada utusanku ini, ambil uang dari orang yang sanggup membayar hutang, dan tinggalkan dari orang yang tidak sanggup membayar hutang. Kemudian biarkan, ikhlaskan, dan jangan pernah engkau tagih, jadikan hak milik bagi orang tersebut." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba ini, "Masuklah kamu ke surga." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian siapakah orang-orang yang berbuat baik ini? Allah mengatakan, alladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang ketika dia berbuat kejelekan, aw zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan manusia, hanya hubungannya antara dia dengan Allah. Kemudian dia bertobat, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dalam hadis ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Inna rajulan aznaba dzamban." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berbuat dosa. Faqal, kemudian dia berdoa kepada Allah, berkata kepada Allah, "Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li." Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah dosaku. Kemudian Allah berkata, "Abdi amila dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi." Sesungguhnya hambaku telah berbuat dosa, dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya dan bisa mengambil atau memberikan balasan terhadap dosanya. Kemudian dia memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosanya. Kemudian dia berbuat dosa yang lain. Setelah dia mohon ampun kepada Allah, dia berbuat dosa lagi. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah dosaku." Kemudian Allah berkata, "Hambaku berbuat dosa," dan dia memohon kepada Allah, kepadaku, dan dia tahu bahwasanya Allah
bisa memberikan ampunan dan bisa memberikan balasan yang setimpal. Karena dia memohon ampun, maka aku ampuni dosanya. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man ya'mal su'an," dan barang siapa yang berbuat satu kejahatan, au yadhlim nafsahu, atau dia berbuat aniaya terhadap dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, pasti dia akan mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang lain Allah menjelaskan, alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui, annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi, bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita terapkan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita memiliki kelapangan atau dalam waktu yang sempit, kemudian kita memiliki harta dan ada orang yang membutuhkan, kita latih diri kita untuk mengeluarkan jumlah sedikit sehingga kita bisa mengeluarkan dalam jumlah yang banyak. Bagaimana kita bisa mengeluarkan yang banyak kalau kita belum pernah berusaha untuk mengeluarkan jumlah yang sedikit? Kita bersyukur kepada Allah dalam nikmat yang kita anggap hitungan sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usykur bil qalil yu'tikal katsir." Syukurilah yang sedikit. Kata Nabi, pasti Allah akan memberikan yang banyak. Kita mengharap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak. Bagaimana kita bersyukur kalau kita belum pernah mensyukuri nikmat yang sedikit? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, kita berusaha dari hal yang kecil kita terapkan, dari hal yang kecil kita laksanakan, sehingga ketika kita ingin melaksanakan hal yang besar, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita dan melapangkan hati kita untuk mengeluarkan hal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang kedua ini akan kita sampaikan dua informasi tentang saudara kita kaum muslimin yang berada di Mesir. Beberapa waktu yang lalu sekitar 800 kaum muslimin tewas, dibinasakan, sekitar ribuan luka-luka berat. Kemudian juga di Syria, kemudian di Mesir tersebut sekitar 9 channel televisi ditutup, sehingga informasi tentang saudara kita di sana kita tidak bisa mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah saudara kita kaum muslimin Sunni di Suriah. Mereka benar-benar dibinasakan, dibantai oleh orang-orang Syiah. Dan satu orang ulama ketika menyampaikan khutbahnya di masjid yang di bawah pengawasan Bashar Assad, ternyata mic yang ada di hadapannya itu meledak, dan beberapa saudaranya, keluarganya juga terkena ledakan tersebut. Sebelum ulama ini terbangun, datang satu orang menggunakan jas, hanya ingin memastikan sudah meninggal atau belum. Saat ulama ini masih bisa duduk, maka ditembak di dahinya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saudara kita yang meninggal dalam keadaan tertindas oleh orang-orang yang mengaku dirinya muslim, ternyata mereka membinasakan kaum muslimin. Mudah-mudahan hati kita tergerak, hati kita mau memikirkan keadaan kaum muslimin
yang jauh dari pandangan kita, sehingga hati kita lunak dan mau memohon ampun kepada Allah bagi saudara-saudara kita, dan mau memohon kepada Allah untuk kebebasan mereka dari tindasan orang-orang kafir laknatullah alaihim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في مصر اللهم انصر إخواننا المسلمين في مصر اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين وشباب المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.